مرحبا أهلا النوادي. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرع لنا أفضل الشرائع والأحكام. أحمده سبحانه وتعالى على آلائه عظام ونعمه الجسام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد العنام، وعلى آله وأصحابه والأئمة الأعلام. أما بعد، قال المصنف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين. رضي الله عنكم. فصل: الذي يحرم بالحدث والجنابة والحيض أربعة. Hal yang haram bagi orang yang berhadas, janabah, dan wanita yang haid. Di sini dikatakan arba'atun, ada 4. Umumnya kita ketahui hadas itu terbagi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Itu umumnya seperti itu. Hadathun asghar wa akbar. Tapi terminologi ini juga di sebagian para ulama ada yang membagi menjadi 3. Hadathun asghar, awsat, wa akbar. Hadas kecil, hadas pertengahan, hadas besar. Bahkan ada yang membagi sampai 4, yaitu hadathun asghar, hadas yang paling kecil, hadathun shogir, hadas kecil, hadathun kabir, hadas besar, hadathun akbar, hadas yang paling besar. Cuma umumnya 2 yang biasa tertulis di dalam kitab-kitab mukhtasar, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Tapi isinya sama. Kalau hadas yang paling besar, mereka sebut wanita yang haid misalnya. Nah, itu memang yang membagi menjadi 4 disebut yang paling besar itu haid. Hadas besarnya kabir, janabah. Itu. Nah, itu definisi hadas. Tapi yang umum 2, hadathun asghar wa hadathun akbar. Nah, di sini jika kita hadas ataupun janabah, kalau hadas yang dimaksud di sini hadas kecil atau janabah, hadas besar, wal haid, itu diharamkan 4 di sini. Jadi kita dilarang melakukan amalan-amalan ibadah dalam keadaan tersebut. Itu ada 4. Arba'atun. Ini yang pertama, as-sholatu. Orang yang berhadas diharamkan melakukan sholat, baik sholat fardhan wajib ataupun sholat naflan sunnah. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi, salah satu ulama mazhab Hambali, lahir tahun 541 Hijriah, wafat 600 Hijriah. Nah, beliau ini berguru kepada salah satu gurunya, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, salah satu gurunya mazhab Hambali, menulis kitab Umdatul Ahkam. Juga sepupu dengan ulama besar mazhab Hambali yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, satu umur. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi lahir 541 Hijriah, sama seperti Syekh Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi juga lahir 541. Meninggalnya tahun 600. Kalau Ibnu Qudamah meninggal 620 Hijriah. Nah, beliau di dalam kitab, jadi kitab Bulughul Maram dalam mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan kitab hadis yang dikompilasi oleh Ibnu Hajar
yang isinya hadis-hadis hukum. Kalau mazhab Syafi'i terkenal kitabnya namanya Bulughul Maram. Kemudian disyarahi ada Subulus Salam, ada Ibanatul Ahkam dan beberapa syarah lainnya. Kalau di mazhab Hambali kitab yang mirip dengan Bulughul Maram itu namanya Umdatul Ahkam. Nah, di dalam kitab tersebut dinukilkan satu hadis. Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seorang di antara kalian dalam keadaan hadas. Nah, jadi jelas nih. Ya. Nabi yang katakan dalam keadaan hadas salat kita tidak akan diterima oleh Allah hatta yatawadda, kecuali dia sudah berwudu. Ya, di dalam ilmu nahwu kata hatta dan ila itu berbeda makna. Kalau hatta itu maknanya perbuatan tersebut dilakukan secara tuntas. Contoh dikatakan akaltu samakan hatta roksihi. Itu artinya saya makan seekor ikan sampai kepala-kepalanya. Mafhumnya adalah kepalanya juga dimakan. Itu menggunakan kata hatta. Kalau ila tidak sampai tuntas pekerjaannya, saya katakan akaltu samaka ila roksihi. Saya memakan seekor ikan sampai ke kepalanya. Pakai ila tapi itu artinya saya makan pas sampai kepala selesai. Itu perbedaan antara hatta dengan ila. Ya. Kalau ulama usul fikih anggap serius itu. Kalau kita kan bukan pakar di bidang usul fikih, ya biasa-biasa saja. Tapi para ulama yang pakar di usul fikih, kata-kata semacam itu sangat penting. Karena nanti bisa memahami nas dengan benar. Nah, jadi Nabi katakan tidak akan diterima sholat kalau dalam keadaan hadas, kecuali dia berwudu. Di sini juga kita pahami kata hadas di situ yang dimaksud hadas kecil. Karena hadas besar tidak cukup dengan wudu, harus mandi. Ya, itu namanya mafhumul mantuq. Kita paham apa yang disabdakan Nabi berdasarkan ilmu yang diwariskan para ulama. Mereka pakai rumusan-rumusan, al-qawaid. Hadis yang lain disebutkan riwayat Al-Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Ini Imam Tirmidzi punya kitab juga, masih diperdebatkan apakah jenis sunan atau jami'. Jadi 3 pendapat ulama. Kalau jami' itu kan definisinya kitab hadis yang mengumpulkan seluruh topik-topik kajian agama. Seperti Sahih Bukhari itu jami', Sahih Muslim juga jami'. Jadi hadis-hadisnya tidak hanya membahas hukum, tapi bahas masalah akidah juga, masalah managib juga, masalah tafsir juga. Jadi semua topik-topik kajian agama dikumpulkan hadis-hadisnya. Nama kitabnya itu terminologinya disebut dengan kitab Al-Jami'. Kalau sunan hanya membahas hadis-hadis yang berkaitan tentang hukum, tidak membahas secara komprehensif dari akidah dan managib dan tafsir, tidak. Tapi fokusnya di hadis-hadis yang membahas tentang hukum-hukum. Sunan Tirmizi ini ada 3 pendapat ulama. Karena di dalam juga walaupun hadis-hadis hukum tapi juga ada pembahasan-pembahasan lainnya. Makanya ulama mengatakan dia jenis jami' bukan sunan. Sebagian muhadditsun mengatakan begitu. Pendapat kedua mengatakan enggak, dia kitab sunan. Pendapat ketiga gabung saja jami' dan sunan. Dia jami' dan juga sunan. Itu. Ini riwayat Imam Tirmidzi hadis ini. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad yang lahir tahun 164, wafat 241. Nabi mengatakan begini, miftah al-jannati as-salatu wa miftahus salati at-tuhur wa fir riwayah al-wudu. Kunci surga adalah salat dan kunci salat adalah bersuci. Dalam riwayat yang lain dikatakan wudu. Jadi kalau ada orang tidak wudu kemudian dia sengaja sholat,
Ya, dia sadar dia dalam keadaan tidak berwudu, tapi dia lakukan sholat, disebut oleh para fuqaha tala'ub fil ibadah. Berarti dia sedang mempermainkan ibadah. Jadi dosanya berkali lipat. Dosanya mempermainkan ibadah dan sholat dalam keadaan tidak berwudu. Namanya at-tala'ub fil ibadah. Tapi di dalam kajian fikih ada keadaan yang dimana orang tersebut tanpa wudu dia sholatnya sah, bahkan tanpa tayamum. Jadi wudu tidak, tayamum juga tidak. Disebut istilahnya itu faqidu tahurain. Faqidu at-tahurain. Orang yang tidak mendapati alat bersuci. Dua alat bersuci. Dua alat bersuci itu apa yang dimaksud? Al-ma wa turab. Air tidak ada, debu pun tidak ada. Mungkin kalau di masa mereka, para ulama terdahulu yang membahas mungkin 400 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, mungkin hal itu susah dibayangkan. Di mana tempat yang di bumi ini air tidak ada, debu juga itu di mana? Kayaknya untuk membayangkan di zaman itu sulit. Karena tidak mungkin tuh kalau di bumi itu tidak ada debu, atau di bumi ini tidak ada air. Kalau dua-duanya tidak ada itu dibayangkan di bumi ini sulit. Tapi kalau di zaman sekarang hal ini bisa kita bayangkan, yaitu para astronot melakukan perjalanan di luar angkasa. Debu tidak ada, air juga tidak ada. Jadi saya kadang-kadang menganalisa para fuqaha itu memang banyak di antara mereka diberikan semacam ilham dari Allah. Kasus-kasus masalah yang di zamannya tidak ada, itu mereka bahas sebenarnya bukan di zaman mereka, tapi mereka sedang membahas daripada masalah-masalah yang akan terjadi di masa depan. Karena konteksnya kajian hukum fikih ini tidak lepas dari kajian Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kitab tercanggih di alam semesta. Itu dikatakan dalam kitab An-Nabal Azim, salah satu ulama pakar Al-Quran namanya Syekh Abdullah. Itu dia mengatakan begini dalam kitab tersebut di mukaddimah, Al-Quranu mu'jizatun khalidah wa atahu mutajaddidun. Al-Quran ini mukjizatnya abadi. Apa yang dimaksud mukjizatnya abadi? Dia akan relevan, aktual sepanjang zaman. Dia tidak hanya berbicara di zaman Nabi atau di zaman kita, tidak. Dia akan berbicara dengan hal-hal yang mungkin di penghujung hari kiamat. Boleh katakan begitu. Dan menyajikan isi Al-Quran itu selalu aktual, tidak pernah ketinggalan zaman. Nah, jadi ini relevansi antara fuqaha ketika menjelaskan faqidu at-tahurain itu sangat banyak definisi ini digunakan di dalam kitab fikih. Tapi kalau kita bayangkan yang rata-rata mereka para fuqaha itu membahas masalah ini, ada yang abad ke-9 Hijriah, ada yang ke-8 Hijriah, ada yang 6 Hijriah, ada yang 4 Hijriah, ada yang 3 Hijriah. Membayangkan hal itu di zaman itu sulit. Tapi kalau zaman sekarang hal itu terjadi. Para astronot di luar angkasa, air tidak ada, debu pun tidak ada. Lantas bagaimana? Di saat itu mereka diizinkan sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, disinilah yang luar biasa. Masalah ini bukan dibahas 400-500 tahun yang lalu. Di abad kedua, ketiga Hijriah sudah dibahas masalah ini. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan tidak berwudu dan tidak bertayamum, dia sholat wajibnya tidak diwajibkan. Misalnya tiba waktu zuhur, tapi tidak ada air, tidak ada debu. Kata mazhab Hanafi, maka dia cukup tunggu qadha. Dia berusaha cari air, berusaha cari debu. Jangan dulu sholat. Kalau memang lewat waktu, dia sudah berusaha cari lewat waktu, maka diizinkan dia sholat qadha saja. Kalau mazhab Maliki lebih mempermudah. Kalau memang tidak ada air, tidak ada debu, gak usah sholat.
Gak wajib sholat, gak wajib qadha. Dimaafkan karena kondisi tidak memungkinkan. Dia sudah berusaha ingin ibadah, sholat, tapi media untuk bersuci tidak ada. Nah sehingga kata mazhab Maliki, maka dia tidak perlu sholat dan tidak perlu qadha. Beda dengan mazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i itu memerintahkan kita tetap sholat. Keluar satu istilah namanya sholat menghormati waktu. As-sholatu li hurmatil waqt. Tapi nanti kalau sudah dapat air, sudah dapat air di tempat ia tinggal atau di mana saja dia dapat itu air, sholat yang tadi wajib diqadha. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hambali kebalikan. Tetap wajib sholat, sholat yang wajib. Dan nanti sekalipun dapat air tidak perlu diqadha. Nah, itu pandangan para fuqaha tentang masalah tersebut. Faqidu at-tahurain istilahnya. Ya, faqid itu artinya orang yang kehilangan atau tidak menemukan. Nah, ini syariat Islam. Saya punya satu kitab. Saya baca itu kitab karya Syekh Darwish. Ya, jadi beliau mentranslate hukum-hukum syariat Nabi Musa ke dalam bahasa Arab. Nama kitabnya Al-Ahkamu Syar'iyyah fi Taurat. Hukum syariat di dalam Taurat. Di dalam Taurat itu hukum syariatnya Nabi Musa, mereka sholat sama seperti kita, tapi kaifiyahnya wallahu alam, caranya itu tentu tidak sama dengan cara sholatnya Nabi kita Muhammad SAW dan kita sebagai umat Islam. Tapi untuk sholatnya ada. Sholatnya ada. Dan pakai wudu juga, pakai bersuci juga. Akan tetapi cara bersuci, cara wudu tidak dijelaskan secara spesifik seperti apa caranya. Yang menarik di situ dikatakan hanya yang membedakan umat Nabi Muhammad dengan umat-umat nabi-nabi terdahulu atau syariat-syariat terdahulu itu yang membedakan masalah tayamum. Kalau umat-umat terdahulu tayamum tidak ada. Wudunya ada tapi tayamumnya tidak ada. Umat Rasul karena mempermudah kita diberikan satu syariat namanya at-tayammum. Air tidak ada, bisa digunakan debu. Yang menarik di situ dalam syariat Nabi Musa, kalau mau sholat tidak ada air, wajib cari air sampai dapat. Lewat waktu sholatnya kena dosa. Tapi kita alhamdulillah air tidak ada, pakai debu. Bahkan air debu tidak ada, masih bisa sholat. Itu kemudahan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang sejenisnya juga orang yang berhadas tidak bisa melakukan sholat sunnah, sholat wajib juga, dan juga tidak bisa melakukan sujud tilawah. Ya, sujud tilawah itu harus dalam keadaan suci. Sujud tilawah bisa dilakukan di dalam dua keadaan, di dalam sholat juga bisa, di luar sholat juga bisa. Ya. Dan bukan hanya disunahkan kepada yang baca, yang dengar juga ketika mendengar ayat-ayat yang dimana disunahkan sujud tilawah, dia juga ikut sujud. Tapi syaratnya harus suci, harus suci. Kemudian dikatakan sini sujud syukri. Sujud syukur juga pakai wudu. Tuh. Pakai wudu. Tanpa wudu tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab yang lain ada yang membolehkan tanpa wudu. Ya, tapi kita kan konteksnya membahas mazhab Syafi'i. Sujud syukur itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan suci. Bahkan syarat-syaratnya sama seperti syarat sholat. Auratnya harus tertutup, ya, tidak boleh terbuka auratnya, badannya harus bersih dari najis, sama dengan syurutus sholat. Nah, jadi ada aturan-aturan di situ. Kemudian Imam Nawawi mengatakan sujud syukur itu hanya dibolehkan atau disunnahkan ketika kita mendapatkan satu nikmat-nikmat yang tiba-tiba dan jarang terjadi. Nah, sehingga beliau termasuk ulama yang melarang keras habis sholat sujud syukur.
Beliau termasuk ulama yang memakruhkan itu. Bahkan beliau di dalam kitab Al-Majmu' itu ungkapannya seperti marah. Ya. Jadi habis sholat tidak dianjurkan sujud syukur. Kenapa? Ada yang beranggapan enggak, itu nikmat. Kita diizinkan oleh Allah sholat. Ya tapi ini kewajiban yang memang tiap hari dilakukan. Kalau kita pahami sujud syukur itu harus mendapatkan nikmat baru sujud syukur, maka setiap detik kita mendapatkan nikmat hembusan nafas. Sujud syukur. Setiap hari kita makan, nikmat dari Allah. Habis makan sujud syukur, habis minum sujud syukur. Akan menyusahkan. Jadi nikmat yang secara tiba-tiba yang jarang terjadi gitu. Ya, langsung sujud syukur di situ. Bukan nikmat yang istimror, yang memang adanya terus-menerus. Itu tidak dianjurkan sujud syukur. Nah, kemudian juga yang dilarang di sini dalam kiraan hadas khutbah Jumat. Nah, jadi ada pidato yang pakai wudu dulu wajib. Pidato ketika khutbah Jumat. Bahkan Imam Romli mengatakan satu-satunya baca zikir dan baca ya dan berpidato yang wudunya wajib hanya satu. Apa itu? Khutbah Jumat. Kalau khutbah hari raya Idul Fitri sunnah saja. Sekalipun khotibnya dalam keadaan sudah batal wudu, dia khutbahnya enggak ada masalah. Khutbah hari raya Idul Fitri, Idul Adha atau apa yang sunnah-sunnah istisqa, itu semua wudunya sebagai sunnah. Tapi kalau khutbah Jumat, wudunya wajib. Nah, makanya bagaimana seorang khatib ketika dia khutbah di tengah-tengah khutbah batal wudunya, ya, memang di dalam fikih disuruh harus ada yang pengganti di depan. Makanya disuruh yang di depan ini sudah siap-siap. Ya, beberapa ulama zaman dulu mereka jujur, tengah-tengah khutbah batal, turun, sudah paham tuh. Turunnya dia pakai isyarat menutup hidung, seakan-akan ada mimisan darah keluar untuk menutup daripada aib, takut dia batal wudu nanti omong-omong dia kentut kali tadi. Dia isyaratkan begini. Atau dia kata mau apa isyarat ke hammam, mau buang air. Yang di depan ganti, melanjutkan khutbahnya. Gitu. Ya, itu pakai wudu wajib. Wa sholatul janazah, sholat jenazah juga menggunakan wudu. Ada gaul yang dhaif, ya dianggap lemah oleh mayoritas ulama Syafi'i. Itu sholat jenazah bisa dengan tayamum. Kalau sudah tidak keburu untuk ikut sholat. Bahkan ada yang mengatakan sholat jenazah itu maknanya secara lugawi, bukan makna secara pengertian. Karena sholat kan secara bahasa artinya doa. Alasannya bahwa kalau yang namanya sholat ada ruku dan sujud. Sedangkan di sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Berarti bukan sholat dia. Dia hanya adalah mendoakan kepada si jenazah tersebut. Tapi ini gaul yang dianggap tidak populer di kalangan fuqaha. Ya, tapi ada gaul-gaul semacam itu ada. Gitu. Bahkan guru kami dari dua jalur, Kiai Haji Syafi'i Hazami dan Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sakaf, ya, saya belajar dari murid-muridnya beliau, itu pernah memperdebatkan antara masalah jenazah itu letaknya di mana ketika sholat. Bahkan keluar fatwa bahwa jenazah itu bukan imam. Jadi sekalipun tidak letakkan di depan, sholatnya tetap sah. Dan jenazah bukan kiblat. Sehingga mau letak kanan kiri belakang dalam hukum fikih tetap sah. Itu. Diletakkan di depan sebagai penghormatan karena kita mau mendoakan dia. Tuh. Nah, sehingga dikiaskan juga dalam masalah sholat jenazah, sekalipun jenazahnya tidak ada, sholat jenazah itu sah. Itu sholat goib. Di tempat kita gak ada jenazahnya, tapi kita sholatnya sah. Itu perdebatan di kalangan para ulama, bahkan jadi satu kitab tuh. Bahkan perdebatan ini sampai masuk ke perdebatan hukum rokok dan kopi. Ya. Perdebatan dialog mereka itu jadi kitab.
Bahkan di Kediri ada Kiai Ihsan Jampes yang mensyarahi kitab Minhajul Abidin karya Imam Ghazali, namanya Kiai Haji Ihsan Jampes. Beliau itu kalau tanpa rokok dan kopi gak bisa ngarang kitab. Jadi kalau disuruh ngarang kitab, beliau kan produktif mengarang kitab dari berbagai fan disiplin keilmuan. Astronomi ada, tasawuf ada, fikih ada, mantik juga ada. Tapi kalau disuruh ngarang kitab tanpa rokok dan kopi, itu otak gak bisa kerja. Akhirnya beliau ketika banyak ulama juga yang mengkritisi hukum rokok haram dan seterusnya, beliau juga menggunakan dalil. Ditulislah kitab namanya Irsyadul Ikhwan fi Hukmi Gahwati wad Dukhan. Ya. Tentang membahas hukum kopi dan rokok. Walhasil di situ beliau mengatakan rokok itu boleh. Kalau Syekh Zabidi hukum rokok ada 5. Haram, jadi kondisional. Kalau orangnya ini rokok, dokter mengatakan tambah parah penyakitnya, efeknya tidak baik, maka haram. Ada penyakit yang dimana kalau sembuh pakai rokok, ada juga, berarti wajib bisa perokok. Ada juga yang ngajar, ngarang kitab gak bisa kecuali dengan rokok, maka anjuran merokok dan seterusnya. Itu Syekh Zabidi dalam kitab beliau hukum rokok ada 5. Nah, kemudian yang haram juga dilakukan ketika dalam keadaan hadas at-tawaf. Tawaf itu juga harus dalam keadaan suci. Ya. Ada riwayat yang dimana dikatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321, wafat 405 Hijriah, dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi katakan, ada yang menisbatkan ini kepada Rasul. Ya, at-tawaf bimanzilati sholah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat. Illa annallaha ahalla fihi an-nutqa. Perbedaannya adalah Allah menghalalkan berbicara dalam tawaf. Kalau dalam sholat haram berbicara. Tapi di awal-awal Islam itu sahabat-sahabat kasihan kan baru dapat nih syariat sholat. Banyak yang belum tahu ternyata sholat itu gak bisa bicara. Jadi karena mereka lagi sholat, saya baca di kitab Fathul Bari ada, kawannya datang, dia sudah posisi sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan ada yang tanya, kaifa halukum? Lagi sholat ya? Alhamdulillah baik, khair. Antum kaif? Khair. Awal-awal dimaklumi, Nabi tidak marah. Karena Nabi tahu ini kan baru awal pengenalan. Setelah itu Nabi katakan bahwa di dalam sholat gak bisa berbicara. Itu. Nah, tawaf dengan sholat bedanya itu. Kalau sholat gak bisa berbicara di dalam sholat, tapi kalau tawaf boleh, kata Nabi. Dan Nabi katakan, faman nataqaf, siapa yang berbicara ketika tawaf, la yantiqu illa bi khairin. Usahakan yang dia bicarakan adalah kebaikan. Bi khairin, kebaikan. Ini diteliti oleh muhadditsun. Ternyata ada juga ahli hadis membuat riset ilmiah tentang riwayat ini. Mereka berpendapat ini bukan hadis Rasul, tapi ini mauquf kepada sahabat Ibnu Abbas. Jadi ini ucapan Ibnu Abbas menurut sebagian para ahli hadis. Nah, ini menariknya. Tapi pernyataan Ibnu Abbas ini jadi hujjah di dalam kitab fikih. Jadi hukum. Padahal kita ketahui bahwa di dalam fikih itu satu pendapat sahabat belum bisa dijadikan hukum kecuali mereka kumpulkan lagi pendapat-pendapat sahabat lainnya. Karena sesama sahabat juga banyak terjadi perbedaan pendapat. Kalau umumnya semua sahabat atau mayoritas sahabat sudah menyatakan hukum ini adalah A, maka fuqaha menetapkan ini jadi hujjah. Tapi kalau masih personality satu persatu belum bisa dijadikan hujjah. Mereka harus bandingkan juga dengan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Nah, ini hujjah. Padahal bukan dari Nabi. Ucapan sahabat, seorang sahabat, ya, Ibnu Abbas, tapi menjadi hujjah. Kenapa dia menjadi hujjah hukum? Karena sahabat-sahabat yang hidup semasa dengan Ibnu Abbas, mereka mengenal ini ucapan. Riwayat ini mereka kenal, populer. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyalahi pendapat tersebut.
Jadi diamnya mereka jadi hukum. Namanya ijma' sukuti. Ya, kesepakatan yang mereka isyaratkan dengan diam. Jadi diam itu bisa jadi kesepakatan. Diamnya sahabat. Kalau ada yang salah pasti akan diperbaiki. Tapi ini semuanya diam dengan riwayat ini. Artinya apa? Mengiyakan. Maka menjadi hujjah. Kita ketahui dalam fikih kan hadis dhaif tidak boleh jadi hukum. Itu undang-undang para ahli hadis. Ya, hadis yang bisa jadi hukum hadis sahih dan hadis hasan. Tapi ada hadis dhaif yang jadi hukum. Tentang masalah pinjaman, kullu qardin jarran naf'a fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan maka dia disebut riba. Ini hadis dhaif. Tapi seluruh fuqaha menjadikan hukum. Kenapa? Karena isinya itu dikuatkan dengan firman. Firman menyatakan Allah menghalalkan perdagangan, mengharamkan riba. Nah, itu beberapa contoh tentang masalah tersebut. At-tawaf fardhu wa naflan. Tawafnya fardu ataupun sunnah itu harus dilakukan dalam keadaan berwudu, bersuci. Li'annahu bimanzilati sholati, karena sesungguhnya dia berposisi sebagai sholat. Posisinya sama seperti sholat. Yang ketiga, masul mushaf. Masul mushaf. Orang yang dalam keadaan hadas diharamkan menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran diharamkan. Bahkan dikatakan ini sampai masuk kepada kesepakatan 4 mazhab. Ya, menyentuh mushaf dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak suci, itu sampai masuk ke derajat kesepakatan 4 mazhab. Bahkan ada ulama menambahkan bahwa tidak ada satupun sahabat yang menyelisihi pendapat itu. Nah, ini dikatakan di dalam Al-Quran di surat Al-Waqiah, la yamassuhu ya illa mutahharun, ya illal mutahharun, la yamassuhu illal mutahharun. Itu di surat apa? Al-Waqiah. Ya, surat Al-Waqiah. Tidak boleh menyentuhnya terkecuali orang-orang yang disucikan. Kecuali orang-orang yang disucikan. Menyentuhnya, di sini dia kembali ke Al-Quran. Memang kalau kita baca kitab tafsir, terjadi banyak sekali penafsiran yang disebut orang yang suci atau tidak boleh menyentuhnya kecuali yang suci, orang-orang yang suci. Itu ada beberapa penafsiran. Ada yang menafsirkan malaikat, ada yang menafsirkan orang-orang suci di situ anbiya wa rusul, para nabi, para rasul. Bahkan ada yang menafsirkan hamalatul Taurat wal Injil, penghafal kitab Taurat dan Injil, disebut orang-orang suci di situ. Ada juga yang menafsirkan al-muslimun, yang dimaksud di situ adalah seluruh orang-orang muslim. Dan yang kelima mengatakan adalah maknanya al-mutatahhirun, orang yang bersuci, yang sudah wudu, sudah suci dirinya, maka dia diizinkan menyentuh Al-Quran. Nah, ini bahasa la yamassuhu illal mutahharun di dalam ilmu bayan, ilmu ma'ani. Dalam ilmu ma'ani disebut dengan uslub qasar, yaitu kalimat isbat ada lam dan istisna setelahnya. La dan illa itu maknanya isbat. Dia adalah al-khabar, ya, kalamul khabar. Informasinya itu nafi, tapi maknanya nahi. Informasinya kan di situ kata tidak. Kalau larangan itu jangan. Ya, tapi bentuk informasi ini maknanya di situ larangan. Makanya ada satu qiraah mengatakan, membaca ini firman, dia membacanya dengan la yamassahu. Jadi nahi, jangan menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Kalimat isbat yang disebutkan namanya uslub qasar dalam ilmu ma'ani itu disebut takhshisu syai'in bi syai'in. Ya, min tariqin makhsus, mengkhususkan sesuatu dengan cara yang khusus. Itu maknanya adalah kalau kita terjemahkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang sudah bersuci. Pendapat ini yang kuat, bahwa Al-Quran itu hanya boleh disentuh oleh orang yang sudah berwudu. Kalau tidak berwudu menyentuh Al-Quran itu haram.
Tapi kalau membacanya boleh. Yang tidak boleh yang hadas besar, janabah. Hadas besar menyentuh pun haram, membaca pun haram. Nah, sehingga di sini ada riwayat yang menguatkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 wafat 360 Hijriah, di dalam kitab Mu'jamnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya, di dalam kitab As-Sunanul Kubra. Di situ ternyata ada satu riwayat menyatakan la yamassu al-Qur'ana illa tahirun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an terkecuali dalam keadaan suci, illa tahirun. Nah, kemudian apakah sama hukumnya sekarang ada Al-Qur'an di aplikasi yang ada di handphone? Ya, ini kan masalah kontemporer, masalah baru. Tapi ulama-ulama fikih yang di zaman kita juga sudah membahas masalah ini. Jadi hukum Al-Qur'an yang di handphone itu, kalau kita nyalakan dia, muncul itu Al-Qur'an, maka statusnya sama dengan mushaf. Menyentuhnya menjadi haram. Itu. Tapi kalau kita matikan dia, kita keluar dari aplikasi Al-Qur'an itu, maka statusnya sudah bukan mushaf. Itu. Dia menjadi handphone yang biasa. Ini nanti terbawa ke masalah hukum masuk kamar mandi. Kita kalau masuk kamar mandi, aplikasinya masih aplikasi Al-Qur'an, maka ketika kita masuk itu sama seperti membawa mushaf. Kita harus keluar daripada aplikasi tersebut. Itu. Atau ada sekarang nana dering yang di situ membaca Al-Qur'an, ini hati-hati nih. Makin nana dering baca ayat kursi, surat Al-Baqarah, masuk di WC, mohon maaf lagi buang hajat atau bel masuk, ada baca Al-Quran, ada sama, hukumnya menjadi haram. Tuh, makanya itu harus diperhatikan itu, ya, nada dering dan juga mushaf. Nah, status yang sama juga dengan kitab-kitab zikir. Kita baca ratib, ada ratibul haddad, ada ratibul attas, ada wirid sakran. Beberapa kitab-kitab zikir itu kan ada campuran. Ada zikirnya, ada ayat Al-Qur'annya. Nah, di sini rata-rata ya kitab-kitab zikir itu lebih banyak zikirnya daripada isi Al-Qur'annya. Kalau memang zikirnya lebih banyak daripada isi Al-Qur'annya, maka statusnya di sini adalah kitab zikir bukan Al-Qur'an. Sehingga kita menyentuh tidak haram. Bahkan yang janabah sekalipun dia baca ratibul attas, ratibul haddad, memang dalam kondisi tertentu dia ingin baca dalam keadaan janabah misalnya, maka itu boleh dibaca walaupun di dalamnya ada Al-Qur'an. Karena yang dia baca ratib bukan Al-Qur'an. Yang dilarang nanti tiba di Al-Qur'an, dia niatnya baca Al-Qur'an, maka jadi haram. Gitu. Makanya ulama membahas di sini. Kalau kitab tafsir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, nah mereka mengatakan bahwa kalau tafsirnya lebih banyak, huruf-hurufnya itu lebih banyak daripada Al-Qur'an, maka hukumnya bukan Al-Qur'an. Sehingga kita bawa menjadi kitab tafsir bukan mushaf. Sentuh dia punya cover boleh, sentuh dia punya tafsiran boleh, tapi mereka menghindari menyentuh tulisan Al-Qur'annya. Di sini ada perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Ibnu Hajar pakai syarat, Al-Quran yang disebut tafsir Al-Quran itu apabila tafsirannya itu di dalam bukunya langsung dijelaskan. Jadi ayat di bawah tafsiran, ayat di bawah tafsiran. Karena ada cetakan yang tafsirannya di samping. Kalau Ibnu Hajar mengatakan kalau tafsirannya di samping, maka dia tetap Al-Quran di samping. Imam Romli mengatakan enggak, sama mau di samping atau di tengah. Kalau hurufnya lebih banyak tafsirannya, maka jadinya kitab tafsir bukan Al-Qur'an, sehingga status menyentuhnya itu tidak apa-apa. Gitu. Nah, itu diperdebatkan di kalangan para fuqaha itu. Nah, Ibnu Hajar Haytami mengatakan sekalipun hurufnya lebih banyak, tapi kalau penjelasan tafsirnya di samping bukan di dalam firman tersebut, di dalam kalimat-kalimat Al-Quran tersebut, maka statusnya itu tetap disebut Al-Quran, kecuali dia berada di dalam. Dengan catatan
itu tafsirannya huruf-hurufnya lebih banyak daripada Al-Quran. Dan alhamdulillah kita punya ulama sudah teliti itu. Nah kita kalau mau hitung kan kerja berat lagi, hurufnya lebih banyak mana tafsir atau Al-Quran. Kita punya ulama-ulama rajin-rajin. Tuh, mereka hitung. Imam Syafi'i saking rajinnya, hitungnya bukan huruf saja, titik dihitung. Ada 1 juta lebih. Ibnu Zawzi al-Baghdadi menurut beliau, saya sudah hitung titik-titik dalam Al-Quran dapat hampir 2 juta titik. Jadi titik-titiknya dihitung. Itu. Jadi mereka sudah hitung itu huruf. Kalau kitab tafsir itu lebih banyak tafsirnya daripada firman Allah, Al-Qur'annya. Nah, sehingga kitab tafsir itu dikatakan bukan mushaf. Kita bawa tidak masalah. Tapi di zaman kita sudah mulai ada model tafsiran yang baru. Nah, ini yang menjadi tidak bisa. Dia tetap disebut mushaf walaupun namanya kitab tafsir. Jadi tengah-tengahnya itu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu, firman itu di bawah dikasih tafsiran. Didobol lagi, di samping juga ada tafsiran juga. Nah, kalau model kayak begini, ada yang sudah menghitung bahwa Al-Qur'annya akan lebih banyak. Al-Qur'annya akan lebih banyak. Jadi Al-Qur'annya di dalam sudah ada. Di dalamnya itu tidak ada tafsir ya. Di dalamnya tidak ada tafsir, tapi di samping ada tafsir. Kalau tadi mohon maaf saya koreksi, kalau di dalamnya ada tafsir, di samping ada tafsirnya, tafsir lebih banyak. Tapi di dalamnya ini firman itu tidak ada tafsiran, kemudian di sampingnya firman yang sama itu ditafsirkan lagi, otomatis 2 kali lipat. Nah, kata ulama yang model kayak begini cetakan, mereka hitung ternyata firman tersebut lebih banyak dari tafsiran. Kalau seperti ini disebut dengan mushaf, berlaku hukum semacam ini. Nah, itu yang dibahas oleh para ulama. Ya, insyaallah nanti kita akan lanjut masih membahas tentang hamlul mushaf ya di pertemuan berikut. Mudah-mudahan Allah taala berikan kita pemahaman, faqihna fid din. Allah berikan faqihna fid din, pemahaman di dalam agama kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.